Eh, Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman saya bersama beliau dan dijalani pada proses kurang lebih 2 tahun. Buku yang bersinggungan dengan dunia kewartawanan hadir lagi di tanah air setelah dirilis di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Buku ini mengangkat kisah tentang wartawan senior yang pernah bekerja di Harian Indonesia Raya dan Harian Kompas yang kini berusia 78 tahun. Namanya Jus Sumadi Praja. Dia salah satu tokoh pres yang dikenal kritis dan idealis, bahkan hingga di masa tuanya. Buku itu dirilis tepat di hari ulang tahunnya yang ke-78, yakni pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Ya, silakan berapa? Saya serahkan ini tanda bahwa kalau orang tua saya masih ada, sebenarnya umur Bang Yus ini sama dengan ayah saya. Ya. Jakarta dari bawah. Oke. Iya, terima kasih. Jadi saya serahkan buat Bang Yus. Nah, terserah kalau Bang Yus mau serahkan siapa, mangga. Marsikal Suparman. Marsikal Suparman. Istrinya Siska itu teman SR saya. Woi, ternyata nih, silakan Bu masuk. Ternyata teman. Ya, sepupunya Bimbo. Oh. Dia datang, saya terima kasih bahwa dia meluangkan waktunya untuk saya, makanya saya berikan kepada Marsikal Suparman dan Siska. Siska. Oke. Luar biasa. Iya. SR Sekolah Rakyat tuh ya. Sekolah Rakyat. Di sini ya. Sama Umi ya. Atau Umi teman saya juga. Oke, berikutnya Ya, maksudnya. Yuk. Kedua siapa? ya, peluncuran buku ini kepada Bapak Jenderal Anwar Makarim. Luar biasa nih, masih sehat-sehat semuanya nih. Ya, dalam peluncuran buku Jus Sumadi Praja, sang jurnalis pembakar semangat, sekaligus ulang tahun ke-78, milad ke-78. Luar biasa. Terus yang ketiga, istri saya Sri Harleni yang selalu mendampingi saya dalam keadaan susah. Dan ketika saya keluar dari Harian Kompas tahun 1978, ya, usia saya 31 tahun, ya, saya juga punya anak 2. Apa sebenarnya tuan istri saya keluar. Nah, ketika saya keluar, dia selalu mendampingi saya sampai hari ini, setia, tanpa mengeluh. Jadi risikonya dia selalu anak-anak yang datang ke rumah bilang hebat lu Bang Yus, hebat. Gue bilang yang hebat istri gue kagak minta cerai. alhamdulillah. Kalau ada susah teman gue. Ini orang yang ketiga. Luar biasa. Dengan cinta sejati sang pembakar semangat. Alhamdulillah, di balik seorang Jus Sumadi Praja terdapat seorang istri yang hebat, teguh, setia. Saya Nono Wadiono. Nono Mardiono. Ya. Dan istrinya dari pemimpin redaksi harian kami, Harian kami, Atika Agarli Makarim. tapi Adam Makarim. Luar biasa. Silakan Ibu Atika ke depan. Wah, luar biasa nih, tokoh-tokoh pers nasional
kumpul semuanya di sini. Terima kasih Bu Senior pendiri. bisa berkenan hadir, luar biasa. Harian kamu Harian kami diberitahu juga 74 ya. 74. Korban yang dijolimi jawaban itu. Oke. 74 kita baru lahir. Mau ngasih pandangan atau ya Pak Jaki mau ngasih komentar? Ya, Nanti kembali lagi. kesan-kesannya ulang tahun ke-78 dan peluncuran. Para senior yang saya hormati, hari ini saya cukup terharu ya. Saya lihat banyak sekali senior yang hadir. Pak Yus ini adalah kawan saya di SMP Trisula. Oh, Dia ini tidak pernah lulus. hebat Jadi ya. kalau kita naik kelas, dia tuh nggak tahu ada di mana dia. Udah pindah lagi ke sekolah yang lain lagi di Jakarta. Dari Jakarta ke Surabaya lagi dia. Pak Yus ini memang aktivis sepanjang masa. Saya melihat setiap kali dia ada demonstran, ada gerakan protes kepada penguasa, dia selalu hadir. Ya. Dia selalu hadir, walaupun ada di pinggir-pinggir, tapi dia tidak pernah absen. Jadi saya sangat bangga bahwa dia memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, ya, nilai-nilai kebebasan pers yang kita idam-idamkan, saudara. Saya pernah menjabat dulu sebagai asisten Susda. Wah, cocok ini, udah ketemu nih. Saya cukup repot dijagain dia nih. Ini dia ke mana-mana saya jagain terus dia. Saya bilang, Yus, di rumah dulu. Jadi di rumah. Kasih tahu teman-teman, di rumah dulu. Ya, banyak yang mau ditangkap nih, Yus. Dia bilang. Cuman baru mau ditangkap, nggak ditangkap-tangkap. Tapi sudah masuk daftar di Google itu. Karena teman-teman kita semuanya juga, saya juga merasa aktivis juga di KPI ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini semuanya teman-teman perjuangan. Kita semuanya walaupun sudah pernah merawat kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, kebebasan, dan keadilan untuk daerah masyarakat. Pak Yus, selamat ulang tahun. Saya bangga dengan Anda ya. Dan potret Anda tuh kok keren banget loh. Hebat banget itu foto itu foto hebat banget. Itu bukan Yus Wali Praja, tapi Pramudiana. Memang betul. Saya juga mengundang kawannya Pak Yus juga, kakak saya, saudara Haidir, wartawan senior Indonesia Raya yang juga di Bredel. Boleh berdiri? Pak Haidir. Pak Haidir? Nah, silakan Om, ke depan Om. Nah, wah ini para seniornya senior ini. Bukan saya, tapi seniornya senior semua. Jadi, lu bicara sepotong ya. Iya, silakan kesan-kesannya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yusuf Adi Praja ini punya nama yang nggak mungkin saya lupakan. Kita dulu sekretariat di mana di rumah kamu kan, ya. Jadi banyak jasanya untuk gerakan mahasiswa. Sehingga saya ucapkan selamat sekali lagi. Dan mudah-mudahan apa yang Anda inginkan sudah tercapai. Ya, itu saja dulu. Terima kasih. Luar biasa. Pak Haidir ini kakak saya. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman saya bersama beliau dan dijalani pada proses kurang lebih 2 tahun
Dan beliau menceritakan banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang pers terutama. Sayang sekali kalau nggak ada catatannya. Nah itulah dasarnya itu. Ini sejarah yang harus diungkap. Itu intinya itu. Harapannya orang semua tahu bahwa ada kebobrokan, ada hal-hal lain, dan lain sebagainya. Itu aja. Salam sehat, sukses sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan rahmatnya, kita bersama-sama dapat hadir dan berpartisipasi dalam acara peluncuran buku Yus Suma Dipraja, sang jurnalis pembakar semangat, pada hari tanggal Jumat 14 Februari 2025 yang bertepatan dengan ulang tahun yang ke-78. Betul kan? Ya, bertepatan dengan ulang tahun yang ke-78. Baru 78. Belum, baru 78. Sang jurnalis 3 zaman, mungkin sekarang sudah 4 zaman ya, sudah 4 zaman sekarang, yang tetap idealis, tetap energi, dan memiliki pikiran-pikirannya yang cemerlang dan brilian di dalam mengawal amanah mandat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tempat dimulai dari Galeria Jakarta, Citos. Berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari penulis buku, yaitu Bung Endra Medita. Kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya deg-degan saya di sini. Di sini senior semua dan wah sangat veteran. Jadi saya dengan Om Yus atau Bang Yus ini sebenarnya baru 3 tahun yang lalu kenal sama beliau. Tapi nggak tahu ada chemistry yang menyatu. Lalu dia bilang, saya nggak mau ditulis oleh orang-orang lain. Jadi saya menolak untuk ditulis buku. Tapi saya punya niat menulis buku dia, kok dia mau, gitu aja. Nah, terjadilah pembicaraan panjang, dan saya tidak pernah wawancara beliau. Gitu aja. Mengalir begitu saja, saya pulang dari rumahnya dia, menuliskan, lalu saya kirim ke beliau. Dia cuma satu protesnya, salah namanya, rajanya kurang D. Beliau itu detail membacanya. Lalu saya sampaikan, itu sebenarnya tugas editor. Selanjutnya nanti kita buat gambaran lain. Tapi saya persembahkan ini semua. Jadi ini semacam catatan pertemuan saya dengan Bang Yus. Ya jadi seperti ini. Nanti mungkin kalau dipikir-pikir ini terlalu banyak. Sebenarnya saya sudah ngelis beberapa orang yang atas pembicaraan dengan beliau untuk segera dibagikan. Tapi nanti dulu karena ini belum di opening sama Bang Yus. Kebetulan Tumpeng baru datang. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun beliau dulu. Begitu intinya. Lalu pertanyaan selanjutnya, di bulan Oktober dia bilang, kapan bukunya selesai? Kata saya udah selesai bukunya, cuma lagi diproses. Saya berpikir nanti aja deh pas ulang tahun Bang Yus. Nah jatuhnya hari ini, saya nggak tahu
siang, malam, atau pagi dia lahir, tapi tanggal 14. Selalu dia bilang tanggal 14. Bahkan pemilu tahun lalu itu gara-gara merayakan saya. Jadi pemilunya begitu katanya. Tapi nggak apa-apa, oke. Lalu ditanya, jangan di tempat ramai. Saya cari tempat yang tidak ramai, ya, seperti ini. Awalnya nggak percaya, ini gimana di Citos kan mall. Bukan, ada satu ruangan. Ruangan ini ruangan UMKM. Tahun lalu saya bikin pameran lukisan sama teman-teman yang melukis karya Bang Yusana, asli ini. Yang jadi cover. Ini tahun lalu. Pada bulan Juni digambar di Jagakarsa. Bang Yusana nggak tahu di mana gambarnya ini. Kaget. Lukisan itu kalau yang membuatnya, lukisan belum datang. Pembuat lukis poster film tahun 80-an. Namanya Air Tanjung, tinggal 10 orang. Kisah pelukis poster zaman dulu di bioskop. Itulah lukisan. Dan ini akan dipajang di rumahnya di halaman depan. Tapi saya ambil untuk jadi cover ini. Nah, tadi Pak Dokter pulang, saya kasih. Sebenarnya saya mau serahkan ke Bang Yus di sini sebagai penanda bahwa buku ini diterbitkan hari ini. Sekaligus saya ngasih pucuk dari tumpeng sebagai ulang tahun. Tapi ada kalimat yang ingin saya sampaikan, Bang. Saya berterima kasih sekali atas kedatangan semua senior di sini. Ada Dr. Mehmet dari Bandung sengaja datang. Ada Bang Pasca, ada Bang Adi, ada Mas Aganda, ada Pak Jaki Makarim, dan lain-lain semua senior yang saya mungkin anak kecil. Makanya beliau tanya ini cuma satu waktu ngomong sama saya, kamu pernah berurusan dengan polisi? Saya jawab pernah. Saya selama 6 bulan dipanggil Bareskrim. Gara-gara tahun 2019 saya menulis sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Sang Alam, judulnya 2019 ganti presiden. Lagu itu meledak dan Alam menjadi orang penting di kalangan Prabowo tahun itu 2019. Lalu Alam pindah ke Demokrat akhirnya. Nggak tahu sekarang gitu. Tapi dia terkenal. Saya dilaporkan, media saya dilaporkan ke Bareskrim oleh salah satu pemain band yang ada di istana. 6 bulan saya bolak-balik ke Bareskrim. Ngeri banget itu. Ujung-ujungnya damai, saya pakai undang-undang pers. Ini beritanya ada, lagunya ada, tidak hoax. Silakan. Dewan Pers bingung. Iya ya, lagunya ada. Dan lain-lain sebagainya. Tapi 6 bulan, betapa capek. Ada wakil saya, pemerintah adalah Hermana, bolak-balik udah siap bawa koper. Siap di penjara. Saya punya teman-teman senang juga punya idealisme aku. Sampai saya 2019 bulan Mei-nya di awal pemeriksaan langsung Bareskrim, selesai 8 jam. Bulan Juni saya diundang ke Jepang, belum beres juga. Beres-beres Desember yang menyatakan di sebelum Natal, dan penyidiknya adalah ujung-ujungnya minta hadiah Natal. Ya, selanjutnya adalah launching buku. Kita akan ikuti prosesnya. Kami persilakan. Wah, ini senior juga ini, mohon diperkenalkan Mas Aider.
Ya, terima kasih Mas Budi. Hari ini mungkin seperti yang dipaparkan Bang Yus tadi, kalau ngomong buku, iya, memang banyak nostalgia gitu, banyak tokoh-tokoh hadir di sini semuanya. Ya gimana, Bung Aindra? bukunya sebagai penanda bahwa buku Omnis ini diluncurkan hari ini Ya, hanya sebagai penanda sejarah beliau. Ya, mungkin kita tandai dengan Bang Yus akan memberikan buku ini ke siapa. Jadi kita mulai hari ini. Di sini ada mewakili nanti yang muda. Misalnya karena ada catatan di dalam ini ada Dr. Roy, ada tadi Gumilang tapi udah pulang. Terus ada juga Fajar tadi yang mewakili yang muda. ya, Ada Saleh Abdullah. salah salah. Nggak datang ya? Ada berapa buku, Bung Aindra? Ya. Bukan ada buku, bukunya satu. Satu. Mereka berkata tentang Yus Sumadi Praja. Oke. Nah ini kita sampaikan ke Bang Yus. Ada 3 yang akan disampaikan sebagai penanda. Nanti boleh minta tanda tangan sama beliau. Dan bukunya bisa didapat di depan. Atau beberapa orang yang sudah dirilis akan mendapatkan buku khusus. Karena Bang Yus sudah menyatakan sebagian kita berikan khusus. Oke, Mas Budi. Kita undang ke depan yang ini, yang mau mendapatkan bukunya. Boleh. Saya lebih dokumentasikan siapa saja penulis yang kita undang ke depan untuk mendapatkan buku sebagai tanda penulis. Sedikit langsung ke depan Pamungkas. Terus siapa lagi? Bapak Anwar Makarim. Boleh maju ke depan. Marsikal Superman. Aidil Anwar Makarim ini kondan saya di Indonesia. Silakan maju ke depan. Terus juga untuk awal boleh Ali Sarandi ini Ali. Bung Ali, Bung Adi, silakan. Silakan bukunya bisa dibawa ke depan. Untuk Dokter Oleh Sultan, untuk Dokter Oleh Sultan. Satu-satu silakan diluaskan. Pelan-pelan saja. Dokumentasi teman-teman media. Silakan. Ini saudara aku ketika bikin partai judi demokrasi Indonesia. Aku bisa ya wisata. Iya. Sebelum Pamungkas. Untuk orang aku diambil di Jaya. Profesor kita sama-sama berjuang di pers. MI Jabar. MI Jabar. Rom Ali. Rom Ali. Wah, luar biasa. Andi Sarandi Sibengal. Andi Sibengal. Masih ikut demo di PIT. Wah, Usia 80. hebat ini, aktivis pada masa. Udah 88 tahun masih tidak. Wah, masih orasi ya. Alhamdulillah para aktivis. Udah untuk Olonera, kawan saya dari Saganda, Nainggolan. Ya, silakan bukunya. Duta besar kita di Saudi Arabia. Duta besar Albi. Mesir.
Mesir. Mesir. Mesir. Ini Ya, silakan di bukunya dibuka ke depan semuanya. nah ini Ya. ada lagi. Siapa lagi? Silakan. Osriman, Pak Osriman, Osriman. Silakan maju ke depan Pak Osriman. Purnawira, Bawira. Elia, Elia. Juan. Oh. Ketuanya Sekjen Partai Sosialis Indonesia. Masih hafal ya, luar biasa. Cucunya Haji Besar. Keren. Ya, hari ini kita banyak tokoh, banyak cendekiawan, aktivis, dan potret daripada Gus Suma Dipraja bersama para sahabat-sahabatnya. Selamat malam dong. Bisa? Agak mundur sedikit Pak. Mundur sedikit. Iya. Ini kawan saya satu Ada yang dipotong. berkebangsaan Jepang, tapi lama di Indonesia. Ya, orang itu. Terus nanti kalau Ya Om Gus, sebelah sini, ini sebelah sini belum. Ini putranya Sekjen PSI. cucunya Haji Agus Salim, Silakan. Baik, dua wartawan lagi. ya silakan. Dua wartawan lagi. Saya sama Rangga Al-Masir, Alberto Hon, dan Dr. Yudi Eri Husam. Dokter Kompetisi 50, kompetisi 50, tepuk tangan buat kompetisi 50. Ini melari. Bapak Malari. Silakan bisa berdiri bersama di depan. Ya, kita foto bersama. Om Jus coba di tengah-tengah. Silakan. Ini mic-nya di. Untuk wartawan tempo. Ya, silakan bisa di sini. Ya. Administrasinya dari Alpek atau Ya. Alpek? Alpek. Oke, dengan silat ya. Oke Bapak sekalian, kita sama-sama melakukan launching peluncuran buku ini dengan kita foto bersama. Dan untuk rapat silakan di ya. Silakan menghadap kamera. Untuk bukunya kita taruh di depan ini Pak. Iya. Jangan kebalik, saya cek dulu sampai 2 teman. Jangan kebalik, sip. Nah ini penulisnya juga harus. Saya senang sekali buku mengenai Pak Yus terbit. Beliau adalah wartawan Indonesia Raya dan saya wartawan terakhir redaksi Mingguan Mahasiswa Indonesia, dan kami senasib sama-sama di Bredel sesudah peristiwa Malari. Jadi tidak pernah terlupakan mengenai Pak Yus itu. Dan ternyata sampai sekarang beliau tetap seperti dulu, bersemangat dan selalu bergerak. Saya harap ini menjadi referensi bagi yang muda-muda, sehingga terutama kalangan yang terjun di dunia jurnalisme, supaya menjadi teladan contoh. Ya, bagaimana seorang wartawan itu harus selalu menegakkan kebenaran. Dengan menegakkan kebenaran bisa mencapai keadilan. Tanpa kebenaran, wartawan juga tidak akan melihat dari sudut pandang yang adil. Saya kira demikian. Terima kasih.